Perhatian terhadap proses-proses yang terdapat dalam perkembangan awal hidup ikan layang merupakan hal yang menarik karena berhubungan dengan stabilitas populasi ikan tersebut dalam suatu perairan. Mortalitas pada awal perkembangan hidup ikan umumnya sangat besar, di mana fluktuasi mortalitas mempunyai andil yang besar dalam menentukan variasi produksi pada tiap-tiap tahunnya. Menurut Widodo 1958, secara ringkas siklus hidup ikan layang dimulai dari telur, fase larva, anakan, populasi muda, dewasa, memijah, dan akhirnya mati. Ikan layang memulai kehidupannya sebagai plankton yang berukuran kecil yang hidupnya terombang-ambing oleh arus lautan. Food and feeding habits. Menurut Febianti dan Syahailatua, komposisi makanan ikan terbang Hirundithis alscephalus di laut Flores terdiri dari Copepoda sebagai makanan utama, alga sebagai makanan pelengkap, beberapa spesies Chaetognatha dan Malacostraca sebagai makanan tambahan. Ikan terbang dari spesies Hirundithis alscephalus di laut Flores memakan plankton yang dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu algae, krustasea, dan Chaetognatha. Kelompok makanan yang mempunyai indeks bagian terbesar adalah krustasea dengan 70,93%, yang terdiri dari copepod, Chladorchera, Decapoda, Mysadecea, dan Amphipoda yang merupakan makanan utama. Kemudian, kelompok makanan algae 20,69%, yang terdiri dari Tocinodiscus, Chaetoceros, Rhizosolenia, Thalassiosira, dan Plantoniella, serta kelompok Chaetognatha 8,38% terdiri dari Sagittha. Namun, menurut Febianti dan Syahailatua, komposisi makanan ikan terbang Hirundithis alscephalus dan Celopogam cynopteros di laut Flores terdiri dari Copepoda sebagai makanan utama, alga sebagai makanan pelengkap, beberapa spesies Chaetognatha dan Malacostraca sebagai makanan tambahan. Jadi, ikan terbang adalah ikan omnivora, yang artinya memakan nabati dan hewani. Aspek pertumbuhan ikan terbang. Ikan terbang berdasarkan jumlah sayapnya dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu kelompok 2 sayap yang mempunyai 1 pasang sayap dada seperti Exocetus dan Photiator, dan kelompok 4 sayap yaitu mempunyai 1 pasang sayap dada dan 1 pasang sayap ventral yang panjang seperti Cypsoerus dan Hirundithis. Ikan terbang yang bersayap 4 ukuran lebih besar daripada ikan yang bersayap 2. Ikan terbang dewasa dapat mencapai panjang 150 hingga 500 mm. Di Indonesia, ukuran paling umum 200 mm dan yang paling panjang 300 mm. Kelompok ukuran atau kohort yaitu sekelompok individu ikan dari jenis yang sama yang berasal dari pemijahan yang sama. Metode perbandingan distribusi frekuensi panjang untuk penentuan umum didasarkan pada kenyataan bahwa panjang ikan yang mempunyai umur sama membentuk suatu sebaran normal. Kelompok ukuran atau yang dikenal sebagai kohort yaitu sekelompok individu ikan dari jenis yang sama yang berasal dari kelahiran atau pemijahan yang sama dan diasumsikan menyebar menurut distribusi normal. Metode ini umumnya tepat digunakan untuk menentukan umur ikan yang berada pada kisaran 2 hingga 4 tahun. Namun kurang akurat pada kelompok ikan yang lebih tua karena ada tumpang tindih distribusi panjang. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan yang lambat pada ikan-ikan. Kohort ikan terbang. Ikan terbang di perairan Binoageon membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencapai panjang maksimum sehingga ikan ini berumur panjang. Pola pertumbuhan ikan jantan betina bersifatnya allomenik negatif. Faktor kondisi mengalami fluktuasi setiap bulan dan mengalami penurunan sejalan dengan pertambahan umur. Faktor kondisi ikan jantan lebih tinggi daripada betina. Ikan terbang di Sulawesi Selatan melakukan ruaya untuk keberhasilan penetasan telur dan ketersediaan makanan anaknya. Ruaya pemijahan ini memiliki pengaruh langsung terhadap proses rekrutmen dan mortalitas. Ikan terbang bukan tipe ikan peruaya jarak jauh. Ikan ini hanya beruaya dekat pantai dan ke arah laut.
Ikan terbang merupakan spesies ikan oceanodrom, artinya ikan yang seluruh daur hidupnya berada di laut. Memijah di laut, mulai dari telur, kemudian menetas menjadi larva, lalu juvenil dan dewasa di laut.